ketidaknampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian iman dan jalan menuju keikhlasan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa syahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita merenungkan salah satu misteri ilahiyah yang agung. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, tidak terlihat oleh mata manusia? Pertanyaan ini, yang telah mengusik pikiran manusia sejak zaman dahulu, menuntun kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang iman, keikhlasan, dan hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung dan tak terbatas. Ketidaknampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah suatu kelemahan, melainkan bukti nyata dari keagungan dan kemahakuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui batas-batas persepsi manusia. Dia maha suci, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan keberadaannya meliputi seluruh alam semesta. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 186. Allah berfirman, "Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, 'Ya Rabbku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau.' Rabb berfirman, 'Kamu sekali-kali tak sanggup untuk melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, sebagai sediakala, niscaya kamu dapat melihatku.' Tatkala Rabb-nya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, 'Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang pertama-tama beriman.' Al-A'raf 43. Mereka berkata, 'Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata.' Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Uran Surah An-Nisa 4:193. Allah berfirman, "Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya, dia maha tinggi lagi, maha bijaksana." Quran Surah Asy-Syura 42:51. Sifat Allah digambarkan dalam firman-Nya, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi, maha melihat." Quran Surah Asy-Syura 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya, "Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari Dia seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat." Quran Surah As-Sajdah 4. Keberadaannya telah ada sejak azal dan akan tetap ada hingga yaumil akhir. Penciptaan alam semesta ini sendiri merupakan bukti nyata dari kekuasaan dan kebijaksanaannya yang tak terhingga. Ujian iman dan kebebasan memilih adalah jalan menuju kedewasaan spiritual. Ketidaknampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ujian bagi keimanan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kebebasan untuk memilih untuk beriman dengan hati yang tulus atau sebaliknya. Kepercayaan tanpa melihat secara langsung merupakan inti dari iman yang sejati, menunjukkan kedewasaan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian yang lain, supaya Dia menguji kamu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang." Quran Surah Al-An'am 165. Keikhlasan dalam ibadah. Tujuan utama kehidupan. Ketidaknampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita untuk beribadah dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Ibadah yang ikhlas hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini sejalan dengan makna surah Al-Ikhlas yang meskipun tidak secara eksplisit menyebut kata ikhlas, tetapi seluruh isi surat tersebut mengajarkan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keikhlasan dalam beribadah. Surah Al-Ikhlas, Kiasa Al-Ikhlas 1:4 sendiri merupakan ringkasan dari tauhid, menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, mari kita menguatkan iman dan memperdalam keikhlasan.
Ketidaknampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ujian, sekaligus jalan menuju iman yang kokoh dan keikhlasan yang sejati. Mari kita jadikan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, selalu berusaha taat dan patuh kepadanya, meskipun kita tidak melihatnya secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.